sebuku ini nomor 500 wal pulsada ayat 1. Jehovah langsung dipuji, berbagi holongnya datang asari, ilehong anak nasa sadai, menurut hidano maperdosai, Devata ale manusia, Nasrohan, Sombahan Devata, Takut Jehovah, langsung dimulai, Mengite anak Tuhan Yesus. Mau lihat mati hudi bata amanami. Ya Bapa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami. Pada saat ini ya Bapa, kami yang berkumpul di tempat ini dalam ibadah sektor 5 di rumah keluarga di tempat ini akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Terlebih dahulu kami memohon ya Bapa, urapilah hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, agar setiap perkataan yang keluar dari lidah hamba-Mu boleh menyatakan kebenaran firman Tuhan. Dan bagi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman kebenaran-Mu, kiranya Tuhan memberikan hati, pikiran, dan telinga untuk mendengar dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Jauhkan kami ya Bapa dari kuasa apapun itu, karena kami percaya kuasa Tuhan lebih besar dari segalanya. Inilah kami ya Bapa, kami juga memohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini terambil dari Efesus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Bapak Ibu, kami akan membacakannya untuk kita semua. Di bawah judul perikop, semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya,
Kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pada kalender gerejawi di sebagian gereja, minggu ini disebut dengan Minggu Misericordias Domini, yang artinya Minggu Kasih Setia Tuhan atau Rahmat Tuhan. Kalau kita berbicara tentang kasih karunia Tuhan atau rahmat Tuhan, hari ini kita juga sudah menerima kasih karunia tersebut. Buktinya tadi pagi kalau kita lihat Bapak Ibu, kabut yang begitu tebal melingkupi kota Jambi. Sebagian kita pasti berpikir, wah ini akan terjadi lagi seperti tahun 2015 yang silam, di mana kabut asap selama 1 bulan memenuhi kota Jambi. Dan akan ada banyak penyakit yang terjadi pada saat itu. Salah satunya adalah infeksi saluran pernapasan. Namun semakin siang kita melihat cuaca semakin cerah, dan itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Sehingga kecemasan yang kita alami pada pagi hari tadi mungkin hilang juga seiring jalannya waktu. Bapak Ibu yang terkasih, untuk melengkapi kita dalam firman Tuhan, saya juga akan menceritakan sebuah kisah pada Bapak Ibu, dan mungkin Bapak Ibu di sini juga sudah pernah mendengarkan kisah ini. Kisah ini juga berkaitan dengan firman Tuhan pada saat ini. Ada seorang mahasiswa yang bernama Marx. Dia adalah salah seorang pemain sepak bola terkenal di kampusnya. Pada suatu hari, Marx ditilang oleh polisi oleh karena dia melakukan kesalahan, yaitu dia berkendaraan dalam keadaan mabuk. Pada saat itu Marx merasa sangat takut sekali. Dia takut karirnya hancur, dia juga takut dipenjara karena kesalahannya. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Polisi justru tidak membawanya ke kantor polisi. Polisi saat itu menyetopkan dia dan menurunkan dia di depan kampusnya. Marx bingung, loh kenapa saya tidak dibawa ke ke kantor polisi? Saya malah berpikir saya akan dipenjara. Itu yang dikatakan Marx. Namun polisi itu mengatakan, anggap saja kamu telah menerima kasih karunia. Namun pada saat itu Marx tidak langsung merasa lega Bapak Ibu, karena dia yakin pelatihnya pasti mengetahui hal ini. Terus dia berpikir, kalau pelatihku tahu nanti beasiswa aku dicabut dong. Gimana dong aku nanti? Namun pada suatu sore ketika Marx dipanggil oleh pelatihnya, setelah dia selesai latihan, dia merasa sangat khawatir dan cemas juga Bapak Ibu. Namun pada saat itu pelatihnya mengatakan, saya tahu apa yang terjadi, saya tahu apa yang kamu alami, namun saya memberi kamu kasih karunia. Pergilah ke gereja pada hari Minggu. Marx berpikir pada saat itu. Namun pada hari Minggu dia tetap pergi ke gereja Bapak Ibu. Setelah dia pergi ke gereja, saat dia mendengarkan firman Tuhan saat itu, firman Tuhan menyatakan Tuhan memberikan kasih karunia kepada orang yang tidak layak sekalipun. Itu juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu, sama seperti kehidupan kita. Terkadang kita merasa saat kita belum melakukan sesuatu atau kita belum melakukan dosa itu, kita tidak berpikir dulu dalam melakukan kesalahan. Kita tidak tahu konsekuensi apa yang akan kita lakukan ke depan, yang kita dapat ke depannya. Namun setelah konsekuensi itu kita dapat, ada orang yang mengetahui kesalahan kita atau dosa yang kita perbuat, kita merasa cemas, kita merasa takut. Takut karena apa? Takut karena nama baik kita tercemar, reputasi kita hancur, kita takut malu dan kita takut terkucilkan. Bapak Ibu yang terkasih,
keselamatan yang kita peroleh itu bukan karena jerih payah kita Bapak Ibu, tapi itu semua karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah lah yang menyelamatkan hidup kita. Karena kasih karunia juga lah perbuatan baik itu, perbuatan baik tidak dapat menyelamatkan kita Bapak Ibu, tapi hanya kasih karunia Allah lah yang dapat menyelamatkan hidup kita. Karena maka dari itu Bapak Ibu, kita juga harus melepaskan dosa. Kita jangan terus hidup takut di dalam dosa. Karena Allah telah membebaskan dan memberi kita hidup dalam segala kelimpahan. Terdapat pada Yohanes 10 pasalnya yang ke-10. Dan pada saat kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kuasa kasih karunia-Nya pun memerdekakan hidup kita. Sebagai renungan kita pada saat ini, ada dua pertanyaan yang melingkupi firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana kita pernah mengalami kasih karunia Allah dalam hidup kita? Kita dapat menjawab dalam hati kita masing-masing. Karena di setiap kita pasti pernah merasakan kasih karunia Allah yang berbeda-beda di dalam kehidupan kita. Dan yang pertanyaan yang kedua, dengan cara apa kita dapat meneruskan kasih karunia itu kepada orang lain? Bapak Ibu yang terkasih, meneruskan kasih karunia Allah dapat dilakukan dengan mencerminkan kasih, pengampunan, dan juga kebaikan Allah secara praktis di dalam kehidupan kita. Di antaranya, mengampuni dan melepaskan pengampunan. Kita tidak hanya diminta untuk mengampuni Bapak Ibu, tapi juga kita diminta untuk tidak mengingat kesalahan orang lain yang bersalah kepada kita. Dan yang kedua, bersikap murah hati dan membantu sesama. Kita diminta untuk mempunyai rasa empati kepada sesama, terlebih kepada mereka yang membutuhkan pertolongan daripada kita. Dan yang ketiga, menunjukkan kebaikan dan rasa hormat, bersikap santun, baik hati dan menghormati orang lain. Keempat, berdoa untuk orang lain. Kita sering berdoa hanya untuk diri kita sendiri Bapak Ibu. Kita terkadang lupa untuk mendoakan sesama kita, terlebih sesama kita yang sedang dalam pergumulan, dalam masalah. Kita sering merasa ego, aku ingin lebih baik dari orang lain. Aku ingin mendoakan diriku untuk lebih baik dari orang lain. Aku meminta kepada Tuhan agar aku diberi berkat. Tapi kita lupa Bapak Ibu untuk mendoakan sesama kita. Karena sesama kita pun membutuhkan doa dari kita. Mereka membutuhkan topangan doa dari kita Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu, kita diminta untuk mendoakan sesama kita. Yang kelima, hidup dengan belas kasih. Tuhan menginginkan kita menyebar kasih-Nya kepada sesama manusia. Bapak Ibu yang terkasih, rahmat Tuhan itu turun-temurun atas orang yang takut akan Tuhan. Itu terdapat dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-50. Saya pernah mendengar sebuah khotbah calon pendeta, dan kebetulan calon pendeta ini juga anak seorang pendeta. Dia mengatakan demikian, Bapak Ibu. Doa orang tua itu akan turun kepada anak-anaknya sekalipun orang tua itu sudah mati. Artinya Bapak Ibu, doa orang tua yang selama masa hidupnya dia berdoa kepada Tuhan untuk keturunannya, itu akan tetap sampai sekalipun dia sudah mati Bapak Ibu. Untuk itu, marilah kita sama-sama sebagai orang tua boleh menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Kita juga boleh hidup takut akan Tuhan, sehingga rahmat Tuhan itu tadi boleh turun atas temurun atas keturunan kita Bapak Ibu. Melalui Efesus pasalnya yang kedua, Rasul Paulus menunjukkan kepada kita bahwa tanpa kasih karunia kita tidak akan menyadari kondisi rohani kita. Kita akan merasa sombong, kita akan merasa kita lebih hebat Bapak Ibu. Tapi kasih karunia-lah yang menyadarkan kita untuk mengetahui kondisi rohani kita. Terkadang kami hamba-hamba Tuhan
juga merasa kami lebih rohani daripada jemaat. Kami merasa kami lebih hebat daripada jemaat kami. Dan disitulah kejatuhan kami, Bapak Ibu. Kami sering terjatuh ketika kami merasa kalau kami lebih baik daripada mereka. Dan itu juga yang menjadi koreksi bagi kami para hamba-hamba Tuhan untuk kembali ke tujuan awal kami, yaitu pelayanan kepada Tuhan dan kepada jemaat. Kita dahulu telah mati oleh pelanggaran dan dosa-dosa. Tubuh yang mati tidak dapat menyelamatkan diri sendiri, dan dahulu kita mati secara rohani. Mati di sini yang dimaksud adalah mati secara rohani. Mati secara rohani itu Bapak Ibu banyak disebabkan oleh banyak hal juga. Kadang kekecewaan kita, keputusasaan kita membuat kita mati secara rohani. Namun ketika kita mengingat kembali akan kasih karunia Tuhan dan rahmat Tuhan, disitulah kita mulai kembali dipulihkan, Bapak Ibu. Dan dahulu kita mati secara rohani karena kita menuruti kehendak daging dan pikiran kita, yang terdapat pada ayat ketiga dalam Efesus pasal 2 tadi. Mengikuti keinginan daging. Terkadang kita lupa, Bapak Ibu. Kita merasa kita hebat, kita mampu melakukan sesuatu. Padahal kita tahu itu bukan hal yang baik. Namun kita memaksakan kehendak kita, memaksakan keinginan daging kita untuk melakukan dosa, kesalahan. Sampai pada akhirnya kita terjatuh oleh kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Namun Allah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kita semua diselamatkan. Itu semua berkat kasih karunia Allah, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Kasih karunia-Nya memerdekakan kita untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan pada saat ini menyimpulkan beberapa hal. Namun kami di sini mengambil 3 hal yang dapat kita simpulkan dari firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, Bapak Ibu, Tuhan memberikan keselamatan bukan hanya bagi mereka yang layak, namun juga bagi mereka yang tidak layak menerimanya. Jadi jika kita mengatakan, layakkah aku? Tuhan mengatakan, kamu layak. Jangan ada di antara kita yang merasa, oh aku udah berbuat baik, aku lebih layak daripada kamu. Kamu tidak berbuat seperti apa yang kulakukan. Ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak melihat apa yang kamu lakukan, tapi Tuhan melihat isi hatimu. Jadi kalau berbicara layak atau tidak layak, hanya Tuhan yang dapat menentukannya. Namun kasih karunia Tuhan juga tetap akan diberikan kepada orang yang tidak layak sekalipun. Yang kedua, keselamatan kita hanya karena kasih karunia Allah. Untuk itu, jangan ada di antara kita yang memegahkan diri. Jangan pernah kita menganggap bahwa kasih karunia berkat yang kita terima itu adalah hasil dari perbuatan kita, hasil dari pekerjaan kita, Bapak Ibu. Karena itu semua adalah kasih karunia yang telah Allah limpahkan bagi kita, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan yang terakhir, yang ketiga, sebagai orang yang telah menerima kasih karunia, marilah kita meneruskan kasih karunia itu kepada sesama. Kita diminta dan dituntut untuk meneruskan kasih karunia yang telah Allah berikan kepada kita, kepada sesama kita. Melalui firman ini, marilah kita yang Bapak Ibu semakin diperkuat oleh firman Tuhan, semakin merasakan kasih Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita, dan meneruskannya kepada sesama kita. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa yang baik,
ayat 1. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di dalam doa Bapa kami. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan oleh Roh Kudus, itulah yang menyertai kita kini dan selama-lamanya. Amin. 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 Biar lari-lari kita nanti di depan itu, Pung. Senam. Yolodo, tidak ada cerita bungkuk, tidak ada cerita terjepit. Allah pun yang terjepit dibongkar semua. Angkat. Sakit, Pung? Asam urat, asam urat, berat ya,